Beda dengan air kita itu biar banyak satu karton itu, yang lain cuma satu smoky saja, itu keberkahannya luar biasa. Niatkan kalau minum, niatkan mengobati seluruh penyakit yang dalam tubuhku, karena itu ada Zam-Zam mengobati segala penyakit yang ada dalam tubuh, baik itu fisik maupun rohani. Ya, amin insyaallah. Jangan juga bapak minum sedikitnya kasih ki. Masa begini jangan kasih ki. Karena dia memang terbatas pak. Cuma berapa kemarin dia? Cuma 5 liter ya. 5 liter bapak. Tapi ada juga biasa simpan di sepatunya. Di kos. Kalau bapak. Yang ketiga kita bersyukur oleh karena malam ini kita hadir dalam acara syukuran atas kembalinya saudara kita, sahabat kita untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang keberapa Pak? 5. Ya. Teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Dadah. Bye-bye. Mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Dr. Andes Bakhtiar Nawir MH. Waktu dan tempat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Lurah Takalala yang sempat hadir. Kalau ada yang belum kenal ya silakan ditatap. Nah, sebab ada urusan-urusan kita ya enak kalau kita berkenalan dengan pejabat insyaallah. Yang kita hormati Bapak yang sudah tidak asing juga bagi kita ya, sebelah sininya Pak Lurah Bapak Haji Syahrudin Esage. Beliau ini adalah rekan kami di Kementerian Agama. Beliau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Barat ya, berdampingan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Utara ya, kebetulan saya di situ. Yang saya hormati Wakil Ketua Paguyuban yang kebetulan Pak Ketua ini kemarin kita manasik waktu mau berangkat ya, beserta dengan anaknya kalau saya tidak salah. Anak ya yang menggantikan ibunya. Jadi ini juga informasi bahwa ibu bapak suatu saat sudah daftar, tapi ternyata kita sakit atau mungkin kita meninggal dunia. Tahun depan misalnya kita punya kuota sudah masuk, maka berarti yang menggantikan kita adalah ahli waris. Berarti anak tak sekian banyak, maka kita musyawarahkan mana yang kita tuju. Ya, jadi tidak ada ruginya kita daftar, karena daftar Palopo ini agak cukup panjang, 26 tahun ya, baru berangkat. Kalau beliau ini hanya 6 tahun kalau saya tidak salah, mendaftarkan 16. Yang saya hormati seluruh sahabat-sahabat saya dari Paguyuban. Ini ada jamaah saya kemarin umroh, saya bawa siapakah namanya ini belakangnya Buniat ya, yang belakangnya kopi merah ya, yang saya bawa. Tahun berapa itu kemarin itu? 2022 ya. Mana Ibu Adis cerita dalam ada. Oh ya, yang saya hormati seluruh hadirin wal hadirat yang saya muliakan, juga hadir malam ini orang tua kita, sesepuh kita, owner dari itu di atas Sinar Setuju, toko
Sinar Setuju Kota Kolombo. Ini nih orangnya. Jadi kalau ada di antara bapak ibu mau membangun, bangun apa saja, ya, mulai dari gedung walet sampai kamar mandi, ya silakan berhubungan. Nanti ambil nomornya, nanti nomornya. Kalau tidak cukup uang tak, biasanya itu bisa dicicil. Begitu Pak Ji. Ya. Ini ya orangnya sosial. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, wabil khusus mana nih yang jemaah hajinya. Di sini Bapak, sini. Ya. Haji Sutrisno HS binti Citro Suharjo beserta ibu. Ya, ambil kursi kita kamar sini. Oh iya. Karena kita tuan rumah jadi di belakang. Supaya ini kasihan. Tapi Bapak Ibu, Bapak, kalau ada jamaah haji sudah pulang begini, usahakan selalu kita tatap wajahnya. Kalau baru datang bisa cipiki, tapi jangan istrinya. Jangan bapak sesama laki-laki sama perempuan juga. Ya, karena Nabi seperti itu. Kalau ada sahabat sudah pulang, itu selalu berjabat tangan dan dia peluk karena ada keberkahan. Ya. Nah, ini berkahnya semua ini tadi bapak sudah dapat. Jangan bapak anggap enteng itu bahwa apa tuh ini bisa juga beli. Nah, berkahnya itu beda yang ada di rumah itu beda. Ya. Sama air yang mungkin air zam-zam itu beda dengan air kita itu. Biar banyak satu karton itu, yang lain cuma satu sloki saja, itu keberkahannya luar biasa. Niatkan kalau minum, niatkan mengobati seluruh penyakit yang dalam tubuhku, karena itu ada zam-zam mengobati segala penyakit yang ada dalam tubuh, baik itu fisik maupun rohani. Ya, amin insyaallah. Jangan juga bapak minum sedikitnya kasih ki. Masa begini jangan kasih ki. Karena memang terbatas Pak. Cuma berapa? Mana dia? Cuma 5 liter ya. 5 liter bapak. Tapi ada juga biasa disimpan di sepatunya. Di kos. Kalau bapak lihat kemarin ada juga di bawah ya. Di dalam mana? Ya. Baik para sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala aidan la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallahu alladzi wa sadaqa rasulihil karim. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Yang patut kita syukuri adalah sampai malam ini ternyata kita masih dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Ibu Bapak? Karena persoalan ajal tidak ada yang tahu. Kita hidup sampai malam ini, siapa yang jamin dirinya? Sebentar subuh masih kita bangun untuk laksanakan sholat subuh. Tidak ada jaminan. Maka kita bersyukur karena kita masih dihidupkan Allah. Banyak saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Kalau saya lihat-lihat ini wajah ini rata-rata ini
sudah hampir uzur semua ya, kecuali Mas Anto. Berapa umurnya Mas Anto? Tidak, 55. Oh, udah lama juga. Saya pikir ini masih muda ya. Ternyata hanya casingnya memang muda, tapi umurnya sudah cukup. Usia Nabi wafat Pak 63 tahun. Ya. Kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah 63 tahun lewat 4 hari. Itu Nabi. Jadi kalau begitu, kalau beliau ini masih lama, sekarang umur berapa? 40. Oh 52. Ya, berarti Mas Anto dulu baru. Ya, kalau saya dengan Haji Basaruddin kan sudah hampir 60 tahun. Ya, berarti kami lebih awal dari makanya Bapak sahabat di Paguyuban ini siapkanlah kader-kader pengganti Haji Basaruddin. Karena pasti beliau akan wafat, penceramahnya juga wafat, tukang kameranya juga. Saya angkat tangan beliau, ya sehingga saya ada di YouTube karena beliau juga. Ya, alhamdulillah. YouTube terakhirnya beliau untuk meninggal Pak Muhammad Tahir, ya, orang tua dari Bapak Tahir, Tirsa Tahir. Ya, malam ketiga ya. Kita hadir bersama-sama dan ternyata sudah begitu. Bersyukur karena kita ini masih hidup. Yang kedua, kita bersyukur karena kita masih sehat. Alhamdulillah. Ibu bapak masih sehat. Sudah mau pulang. Ini kisah-kisah guys. Ya, kalau menangis kan ada masalah itu. Sehat ini mahal Pak, ya, maka bersyukurlah. Yang ketiga kita bersyukur oleh karena malam ini kita hadir dalam acara syukuran atas kembalinya saudara kita, sahabat kita untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang keberapa Pak? 5. Ya, hakul waladi alal walidi daradun. Lalu kemudian Nabi Karim mengatakan Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah. Kemudian wa ita'iz zakat, kemudian shaum Ramadan, terakhir hajjul bait. Inilah yang dilakukan berdua. Tentu sahabat-sahabat kita sudah ada yang duluan. Dari lumayan 2 kan sudah. Ya, ini lumayan 3. Ada kalau main 4. Ya, sudahlah. Ini yang lain ini lumayan. Mudah-mudahan. Niatkan ya, kalau hadir kita hari begini langsung niatkan. Mudah-mudahan saya sudah dipanggil Allah. Karena kalau kita tidak mampu, Allah sudah panggil pasti dimampukan. Ya. Karena orang naik haji dan umroh itu bukan karena banyaknya uang. Banyak orang punya banyak uang, hartanya banyak, tapi sampai sekarang belum berangkat. Kalau Allah sudah panggil, kita tidak mampu, maka pasti dimampukan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya Allah telah mewajibkan haji bagi manusia. Ya. Yaitu bagi orang-orang yang mampu, istita'a. Mampu apanya? Satu, mampu dari sisi finansialnya. Nah, kalau kita tidak mampu, dimampukan kita oleh Allah. Dan tidak selamanya uang kita, bisa anak kita yang berangkatkan kita, bisa saja orang tua kita yang berangkatkan kita, mungkin sahabat kita berangkatkan kita, mungkin pemerintah, ya seperti Pak Lurah misalnya, tiba-tiba ada panggilan melalui pemerintah Kota Palopo bisa berangkat haji dan umrah seperti itu. Ya, karena haji ini ada 2.
bisa berangkat dengan biaya mahal, bisa berangkat dengan biaya cukup. Ya. Biaya mahal itu seperti beliau karena menggunakan ONH plus. Ada lebih mahal lagi, Furodo. Ya, itu jalur undangan. Ini sebenarnya saya sudah sampaikan sama sahabat. Sebenarnya saya masih harus di Mekah ini. Tapi kemarin kami mau berangkat bawa jamaah Furodo, tapi ternyata seluruh dunia pemerintah Saudi Arabia tahun ini tidak ada sama sekali jamaah Furodo. Tidak ada. Seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Maka ada yang sudah sampai di Jeddah, pulang. Maka tidak bisa. Ada sudah masuk di dalam, tapi mau masuk Masjidil Haram tidak bisa karena pakai musuh. Itu biasa juga dikasih pertama namanya tasreh. Ya, tasreh. Tidak bisa. Di mobil diperiksa lagi, turun lagi di mobil diperiksa lagi, di hotel lagi masuk lagi. Akhirnya tidak ada peluang. Dan tahun ini mulai tidak ada lagi namanya Furodo. Kita tidak tahu tahun depan apakah masih ada, sehingga travel sekarang ini sudah mulai mengalihkan jamaahnya ke jamaah reguler untuk 5 atau sampai 6. Bapak ini 6 tahun ya? 6 tahun, ada juga 8 tahun tergantung travelnya. Karena data untuk travel itu biasanya macam-macam. Ini beliau termasuk cukup cepat karena 6 tahun. Sebenarnya lebih cepat lagi, seandainya tidak kemarin tidak ada COVID. Nah, lebih cepat lagi. Kemudian yang kedua yang biasa-biasa itu namanya reguler melalui Kementerian Agama. Berapa tahun Pak? Bukan 12 tahun Pak, 26 tahun. Kalau boleh sekarang sudah 48 tahun. Ada masa kemarin 46, ini katanya turun. Ya, Makassar, Goa dan sekitar itu rata-rata 42 tahun. Jadi Bapak kalau misalnya mendaftar melalui kementerian, itu misalnya Bapak mendaftar usianya sudah 60 tahun. Baru mendaftar berarti 40 tahun akan datang baru Bapak berangkat. Jadi kalau 6 tahun mendaftar berarti tunggu 40 tahun. Berapa tahun kita itu baru berangkat? 100 tahun Mas. Kalau 100 tahun bos ada kemungkinan Mas. Ya berangkat betul. Kalau sudah berangkat betul sudahlah, Allah yang pensiunkan kita, berangkatkan. Mudah-mudahan niat kita untuk haji tidak kesampaian, maka anak laksanakan bisa melakukan badal haji. Badal haji ya seperti ini nanya Pak Siso ya. Berangkat diberangkatkan, maka kalau anak berangkat, insya Allah saya sudah sampaikan Mas waktu manasik kemarin bahwa usahakan badalkan. Ibu kita badalkan. Ya, tapi bukan dia membadalkan, karena tidak boleh membadalkan belum haji. Nah, tidak sana ada petugas, tapi ada perbayar, ada bayar sedikit. Nah, hajikan supaya bukan hanya pahalanya niatnya, tetapi juga pahala hajinya. Kenapa sudah dibayarkan, ya, dilaksanakan. Nah, jadi oleh karena itu bersyukurlah Mas, Ibu, karena kita ini sudah pulang. Atau masih ada juga sementara sudah mendaftar? Angkat tangan sudah mendaftar di Kementerian Agama? Ibu tahun berapa mendaftar? Tapi ibu sudah haji ya? Sudah haji. Istrinya Pak Sa'i ya? Ya, Pak Haji ya. Tidak mendaftar lagi? Tidak kapok-kapok orang? Tidak ada orang kapok orang. Tahun berapa gitu? Daftar lagi 2019. Ya, 2042 baru berangkat. Bisa ditahu ya, di buka itu apa namanya itu, aplikasi Haji Cerdas. Haji Pintar itu aplikasinya. Klik itu masukkan nomor porsi. Nomor porsi sudah lama. Tahun sekian berangkat. Kalau mendaftar tahun 2016 berarti harus berangkat tahun 2037. Tapi yang penting sudah daftar, bukan masalah. Ya,
daripada kita tidak daftar. Apalagi kan daftar sekarang ini reguler itu cuma 25 juta sudah dapat nomor kursi. Jadi kalau 2 orang berarti 50 juta. Bapak juga jangan sendirian daftar, Pak. Ibu-ibu juga jangan sendirian mendaftar. Nah, ini kan saya pegang uang cocok ini, Pak. Kita pegang uang, tapi kan sama-sama kita cari. Ya, daftarlah bersama 50 kali cukup ya. Berapa nanya? Sudah punya anak? 2. Sudah daftar juga? Reguler belum, tapi mau langsung berangkatnya. Sudah dapat mantu juga? Belum. Laki atau perempuan? Anaknya Mas? Anaknya? Oh ya, ada anaknya Mas perempuan. Ya, saya punya anak juga laki-laki. Ya saya tetap ini jodoh kan? Gak apa-apa lah. Ya. Kecuali kalau Pak Haji tidak terima saya sebagai nasab yang baik ya. Carilah nasab Jawi. Ya, karena di daerah saya sebenarnya saudara saya sudah ada nikah dengan orang Solo, ada nikah dengan orang Jawa Timur. Ya, jadi berarti kami juga sudah masuk dalam keluarga Jawi. Baik sekalian, bersyukur karena kita sudah menikah. Ya, Bapak Ibu yang belum dapat panggilan tapi sudah daftar, tunggulah. Ada yang tanya saya, Pak Ustaz, kamu tanya, belum berangkat sih? Belum ada panggilan. Kamu berapa dia mendaftar? Belum kok kamu daftar? Ya daftar dulu baru menunggu. Ya, ada lebih cepat. Salam dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada tips, Pak. Itu kalau ada jamaah pulang begini, baca kisah, pegang, baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ada yang tidak mau pakai sayyidina boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Niatkan. Ya sama kalau ada yang beli kendaraan baru, datanglah nih di sana, pegang-pegang kepalanya, baca Allahumma sholli ala Muhammad, niatkan dalam hati berbeda saya juga dapat rezeki seperti ini. Tapi tanya dulu orangnya, Pak, bahwa saya mau baca salawat, jangan sampai dong nggak baca-baca ini. Jangan, karena banyak orang iri sekarang Ibu yang tahu ya, banyak orang iri. Ya, makanya selalu saya bilang jangan selalu pamerkan dan umumkan, tampilkan kesuksesan itu, karena tidak semua orang senang dengan kesuksesan itu. Ya, jangan kita ini setara Nabi saja, Pak. Ada yang benci. Siapa yang benci Pak Nabi? Orang jauh atau orang dekat? Orang dekat. Siapa itu orang dekat? Nah, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab, Abu Jahal? Paman. Kalau kita di Palembang namanya Uwa, Mureng. Itu jadi jangan. Ini orang pendidikan tuh. Apalagi orang lain. Maka jangan selalu pamer-pamer. Pasti tidak tahu sendiri orang tahu. Ya, Ibu, ternyata pulang dari haji emasnya cuma ini. Beda wanita lainnya. Itu baru turun dari pesawat. Ternyata orang bandara tahu. Ini mereka akan tanya. Dipanggil oleh polisi. Itu 2 tahun atau 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Bandara panggil dia. Tapi yang jelas bukan orang Jawa. Jangan boleh disebut. Boleh disebut. Yang jelas bukan orang Jawa. Ya. Paham ya? Dipanggil, Pak. Berapa gram? Ternyata waktu itu berapa? 185 gram. Harganya berapa dibelikan? Cuma 850.000. 800.000. Iya. Diperiksa, ternyata imitasi. Kan di sana kan banyak penjual di depan-depan motor.
Ya, kalau Mas Muniat itu kalau kami lewat cuma lihat saja. Karena yang berbakat begitu kan perempuan. Kalau kita lah enggak. Ya, yang perempuan itu selalu identik dengan emas. Bapak, kenapa wanita selalu identik dengan emas? Karena kita laki-laki ini perhiasan kita siapa? Istri kan? Perempuan kan? Kalau istri perhiasannya mana? Bukan bapak. Perhiasannya wanita itu uang. Makanya wanita kalau nggak ada uang itu pusing dia. Betul ya, Bu? Iya. Kalau tidak betul bilang ya. Rata-rata lah. Kalau kita Pak memang istri, makanya kasih duit. Ya supaya beli skincare. Ya kan? Ibu pakai skincare ya? Sudahlah. Itu untuk kita juga lah. Ya baik. Sekarang kita bicara syukur. Ya. Syukur itu hukumnya wajib. Lain syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu pandai mensyukuri nikmat yang berikan ke dalam tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kamu ingkar, kamu lalai mau bersyukur, awas. Azab itu sangat pedih. Sehingga boleh jadi yang tadinya nikmat bisa menjadi laknat. Pak, saya bertanya, apakah semua orang yang pulang haji itu sudah pasti mabrur? Ya? Haji itu ada dua, ada haji mabrur, ada haji mardud. Ditolak. Kenapa? Ada kesombongan. Ya, ada kesombongan. Naik haji hanya itu prestise, harga diri, ya. Tapi muliakanlah haji itu supaya Allah muliakan juga kita, insyaallah. Nah, makanya kalau ada sudah pulang haji, tidak apa-apa kita panggil haji. Tapi Bapak, Pak Haji, jangan juga marah kalau tidak dipanggil haji. Kenapa? Kan itu sebenarnya sapaan. Tidak ada juga perintah agama. Quran tidak ada yang menjelaskan kalau pulang haji harus pakai gelar haji. Kalau perempuan haji, hajjah. Ya. Hanya itu tradisi dan kebiasaan kita Indonesia. Kalau dia pulang, sapalah supaya apa? Satu, menjadi nasihat untuk dirinya bahwa dia sudah haji. Karena ketika dia mau melakukan maksiat, pasti dia akan wajib. Sementara menimbang bulan. Terus ada sudah mulai ada wajib terlepas tanda tambahin. Ataukah ada teman kita, ada sahabat kita sudah haji ceritanya. Tiba-tiba kita ketemu di salah satu hotel. Ternyata yang dia bawa bukan istrinya. Sudah mau masuk kamar. Berteriak sahabatnya, haji? Enggak jadi. Kenapa? Dia saya astagfirullah. Jadi haji itu adalah sapaan. Kalau di sana selama di sana kan selalu dipanggil haja. Biar sementara haji. Kenapa? Jangan di situ. Apa artinya haji? Pendatang. Soalnya pendatang. Sejarahnya ini haji, gelar haji itu Belanda yang berikan gelar Indonesia. Ketika sudah pulang haji, kasih gelar sapaan dengan haji supaya mudah dipantau. Ya, inilah calon-calon pemberontak dulu, tapi sekarang enggak lagi. Kan macam ini tidak mungkin jadi pemberontak ini. Ya, hanya menjadi motivasi bagi yang lain. Mudah-mudahan kita juga dapat rezeki dari Allah. Amin.